Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما مجيدا نصلي ونسلم على نبينا الكريم حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Usikum wa iyyakum bitaqwallah fadhal mu'minuna muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat puji dan syukur tak henti dan tak putus kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman tak akan Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan bersyukurlah kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Sehingga semua Allah permudah untuk kita. Allah permudah kita untuk bisa taat. Allah permudah kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kalaulah bukan karena ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun di antara kita yang bisa selamat, bisa bertumbuh dan berkembang baik hatinya untuk bisa melakukan kebaikan. Karena di sisi kita senantiasa ada musuh kita yang berusaha untuk menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Imma itu musuh syaitan manusia ataupun setan kalangan jin, atau hawa nafsu yang senantiasa juga mengarahkan kita untuk suka memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab ini yang kita bahas ini, di awalnya di mukadimah beliau mengatakan bahwasanya iblis akan senantiasa mendatangi anak cucu Adam itu, memberikan mereka was-was, menghadapkan mereka rasa cemas, menyerang hati mereka dengan dua penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat dengan kebenaran yang sampai kepada hati tersebut, maka syaitan akan berusaha menyimpangkan makna dari kebenaran tersebut. Dan syahwat, kecenderungan hati itu untuk mengikuti syahwatnya, baik itu kecintaan kepada anak, perempuan, harta, jabatan, kekayaan dunia, maka syaitan, iblis akan senantiasa berusaha meniupkan itu semua pada hati cucu anak Adam. Maka disinilah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan bahwa sasaran utama dari iblis itu adalah bagaimana merusak hatinya anak cucu Adam. Karena dari hati sinilah sumber segala perbuatan, perkataan seseorang. Keluarnya perkataan baik
bersumber dari hati yang baik. Adanya aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersumber dan melandaskan dari hati yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jadi sasaran bagi iblis, dan ini jugalah jadi tolak ukur kebaikan kita, kebaikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dan perhatikan fisik kamu, bentuk dan rupa kamu, akan tapi Allah memperhatikan yanzuru ila qulubikum. Allah lihat kepada hati. Apakah hati sana ada keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di hati tersebut ada kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dalam berkaul, berkata, atau dalam beretikad, keyakinan. Kadang hati itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, tapi juga yakin kepada selain Allah. Contoh kecil saja. Kita di masyarakat kita itu, ketika ada anak ataupun keluarga kita yang kecil itu kemudian dia sakit, panas, sudah ada di rumah sakit dan sudah didiagnosa penyakitnya, ada masalah tingginya demam yang tinggi, adanya infeksi, sudah terdiagnosa, sudah terdeteksi dari medis. Bahkan kita masih meragukan itu, datang kepada orang pintar, kemudian orang pintar tersebut memberikan bahwa anak itu kesambet atau toro ataupun kerasukan. Kemudian carilah syarat ataupun bentuk ikhtiar, minta kesembuhan kepada selain Allah. Kepada Allah juga diminta berdoanya, kepada selain Allah juga diminta. Ketika sembuh Allah berikan kesembuhan, dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, tapi bersyukur juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diadakan selamatan di bujuk sana, bujuk sini. Karena yang menyembuhkan itu, bujuk atau menyembuhkan itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil real di masyarakat kita. Disinilah cerdiknya, pintarnya iblis, setan-setan itu menggelincirkan kita. Kalaupun kita tidak gelincir, tidak mau bermaksiat, tapi kita digelincirkan dengan syahwat yang dibungkus dengan syariat. Oh, ini syar'i. Semuanya landasi, apa-apa dilandasi dengan syariat, itu seolah mukmin dan muslim itu yakin kalau ini adalah syar'i. Padahal secara hukum, apa-apa yang berlabel secara syar'i sekarang ini pun lebih parah daripada yang tidak syar'i. Hijab syar'i, bank syar'i, semuanya syar'i. Maka sinilah iblis, setan itu membisikkan dengan subhat-subhat yang ada pada hati. Maka kita, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan dalam kitab ini bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan hati kita. Orang itu Pak kadang rasa takut yang besar kepada selain Allah, karena kecintaan yang besar kepada selain Allah menjadikan hati itu gelisah. Maka sekarang itu banyak orang yang takut mati, ataupun takut yang tidak tahu apa yang ditakutkan. Ini heran. Takut tapi tidak tahu apa yang ditakutkan. Kegelisahan, ketidaknyamanan hati itu dirasakan oleh seseorang yang hidup tapi tidak tahu apa penyebabnya. Karena awamnya, karena minimnya ketahuan tentang ilmu tersebut. Maka alhamdulillah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini, dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaidis Syaitan ini, menjaga hati dari tipu daya setan ini, memberikan solusi, membeberkan penyakit-penyakit ataupun tipu daya setan, bagaimana hati itu tergelincir dengan penyakit syubhat dan syahwat, karena dua penyakit inilah yang ada pada hati manusia, syubhat ataupun syahwat. Kemudian juga memberikan solusi bagaimana supaya kita selamat dari tersebut. Di antaranya kemarin kita bahas adalah masih bab ke-8, itu al-babu tsamin, bab ke-8 fi zakatil qalbi,
Itu tumbuh zakat itu adanya tumbuh berkembang, bertambah baik. Jadi kalau ada kata-kata zakat fitrah, biar tumbuh, berkembang dan bertambah baik, namanya jiwa itu. Fitrah itu, Pak. Jadi bukan zakat fitrah, itu zakat. Jadi zakat itu artinya adalah tumbuh dan berkembang. Bagaimana hati itu tumbuh dan berkembang bisa melakukan kebaikan. Di antaranya kemarin Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauzi adalah dengan cara Abdul Basar, menundukkan pandangan. Kita ingat satu hadis Rasulullah SAW, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Hai anak muda, kalau kamu sanggup untuk nikah, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah ba'ah, ba'ah itu adalah bisa melakukan hubungan suami istri, atau ba'ah itu sudah mampu. Banyak ulama berpendapat hakikat dari mampu itu adalah ada yang bernafkah, cukup dari nafkah, ada yang mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Ba'ah falyatazawwaj, maka hendaknya dia nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan nikah itu menundukkan, lebih menundukkan kepada pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kepada kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau tidak mampu ya puasa. Nah, ini diantara pentingnya seorang itu menundukkan pandangan. Maka beliau kemarin hadiah ataupun faidah, hikmah dari orang menundukkan pandang itu, orang itu merasakan manisnya iman, Pak. Manisnya iman itu bisa dirasakan dengan hati. Kalau badan bisa merasakan manis dan pahitnya makanan, itu ketika badan itu sehat. Badan kita sehat, fit, tapi kita misalkan, maka kita akan bisa merasakan ini manis, ini pahit, ini kecut, ini enak, ini tidak enak. Demikian juga hati. Maaf, namun apabila badan ini tidak sehat, maka semuanya rasa akan berubah, Pak. Yang tadinya manis jadi pahit, tadinya asin jadi tawar. Karena badan tidak sehat. Demikian halnya hati. Ketika hati sakit, maka tidak bisa merasakan manisnya iman. Salat tidak tumanina, salat itu tidak tenang, beribadah tidak bisa khusyuk, apa-apa yang dirasakan tidak bisa menikmati apa yang dilakukan. Karena hatinya ada syahwat di hatinya, ada penyakit di kalbunya, yang menjadikan hati itu tidak bisa tumbuh berkembang untuk bisa melakukan kebaikan. Kemarin kita contohkan, sebagaimana pohon mangga itu kalau ada benalunya, maka mangga bisa pastikan tahun depan tidak akan banyak buahnya. Tidak akan berbuah, karena benalu itu akan menghisap sari makan yang ada di pada pohon itu, sehingga menjadikan pohon itu kering dan mati. Penyakit itu akan menghisap kebaikan-kebaikan yang bisa menumbuhkan hati tersebut, kemaksiatan, dosa, sehingga menjadikan hati yang sakit menjadi hati yang mati. Maka manisnya iman itu bisa dirasakan dengan seorang itu mencintai Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang apabila ada pada jiwa seseorang, orang itu bisa merasakan manisnya iman. Mangkana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Mencintai Allah. Kemudian ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Seorang lelaki mencintai, tidak mencintai kecuali karena Allah. Yakrahu ayyauda fil kufri, benci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, badaan angqadallahu minha, setelah Allah menyelamatkannya dari neraka. Kama yakrahu ayyudafu finnar, sebagaimana seorang itu benci untuk dilemparkan ke neraka. Nah, ini adalah cinta benci adalah amalan hati, Pak. Cinta itu di dalam kalbu, benci di dalam kalbu. Seseorang tidak mungkin mengatakan cinta kepada musuhnya atau benci kepada orang yang dia sayangi, tidak mungkin. Maka inilah amalan kalbu. Cinta dan benci itulah amalan hati. Maka orang akan bisa merasakan manisnya iman tatkala dia itu menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai, dan mencintai sesuatu itu karena Allah. Jadi amalan hati ini, Pak.
cintanya kepada Allah, mencintai sesuatu itu karena Allah, dan membenci sesuatu itu karena Allah. Kita benci kepada seseorang, kita benci itu karena Allah, Pak. Bukan orangnya kita benci. Namun kita membenci kemaksiatan dan keburukan dilakukan oleh orang itu. Sebagaimana kita mencintai seseorang itu karena kita mencintai karena Allah, kita cinta dia dengan kebaikan yang dia lakukan. Kadang kita tuh salah kaprah mencintai seorang itu karena figurnya. Enggak, figurnya sudah salah jadi salah. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ketika seseorang itu pernah dia cintai, dia figurkan, kemudian figurnya ini, tokohnya ini, orang yang diidolakan itu, yang dia cintai itu melakukan satu kesalahan, maka tidak ada rasa kecintaan pada orang yang dia figurkan tersebut. Karena menganggap orang figur itulah, karena dia mencintai orang itu bukan karena Allah. Mencintai seorang itu bukan karena kebaikannya, akan tapi karena orangnya. Maka tidak sedikit, tidak jarang kita itu membenci saudara kita yang mukmin, yang muslim, karena gara-gara tidak satu kelompok dengan kita, kan? Tidak satu majelis dengan kita, tidak berbeda, tidak sependapat dengan kita. Karena kita mencintainya bukan karena Allah, tapi mencintai karena dia mereka satu kelompok, satu komunitas, satu jamaah dengan kita. Ini yang harus kita tanamkan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bukan karena kelompok kita, bukan jamaah kita, bukan kelompok kita, bukan saudara kita. Bahkan kita membenci seseorang itu lebih banyak kita benci orang itu karena dirinya, bukan keburukan yang dia lakukan. Kita membenci si fulan karena si fulan itu dia senantiasa bermaksiat. Tapi kita sering salah. Kita membenci seorang itu bukan karena maksiatnya, akan tapi membenci orangnya. Padahal mereka yang bermaksiat itu bukanlah orang kafir, tapi mereka bermaksiatlah orang yang lemah dan turun imannya. Butuh diberikan arahan, nasihat sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, merasakan manisnya iman. Ya, orang itu kalau menundukkan pandangan dia merasakan manisnya iman. Yang kedua, kemarin kita bahaslah orang manfaat dari menundukkan pandangan itu adalah orang itu ada cahaya di hatinya, Pak. Dan firasatnya itu benar. Hatinya itu bercahaya, karena kesimpulan dari yang kedua ini adalah annal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya, Pak. Kalau orang yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan penglihatan mata batinnya. Jadi jangan salah paham ya, mata batin kemudian dia bisa mengetahui gaib, tidak. Allah berikan mata hatinya, Allah bukakan, Allah berikan cahaya kepada mata hatinya sehingga dia bisa membedakan antara hak dan batil, membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana yang syubhat, mana yang kebenaran. Ya, ketika ada syubhat datang kepada hati, hati bisa menepis, hati bisa memfilter dan menyaring, Pak. Kalau haram itu menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala awadahu Allah taala min jinsihi ma huwa khairum min. Maka Allah menggantinya dengan sejenis itu yang mana itu lebih baik. Beda, Pak, orang yang senantiasa melihat maksiat, orang yang senantiasa mengumbar pandangannya dengan syahwat. Itu firasatnya, batinnya itu tidak mengatakan kebenaran, lebih cenderung kepada kemaksiatan. Tapi kalau orang yang menundukkan pandangnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, firasatnya, kata hatinya itu lebih cenderung kepada kebaikan. Jadi tidak bisa dasarkan kecuali dengan ketaatan. Yang ketiga yang kita bahas sekarang adalah yang ketiga, faidah ataupun hikmah dari menundukkan pandangan itu adalah quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Fayutillahu ta'ala bi quwwati sultanin nusrah kama ataallah bin nurihi sultanul hujjah. Orang yang menundukkan pandangan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam hatinya. Kuat dia, tidak lemah, tidak gampang asero. Aduh, macet ruwet ekonomi sekarang. Semua serba naik.
Padahal naik tak naik, Allah bukan tidak mengatakan naik ataupun tidak naik atau ruwet tidak ruwetnya itu. Bagaimana keyakinan orang pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dari kalangan awam ini tergelincir. Nanti kalau yang jadi presidennya ini nanti semua harga naik. Ini naik. Semua naik. Pak, Bu, yang memberikan rezeki kita itu Allah. Mau dinaikkan dari 500 ke sejuta, dari sejuta ke 30 juta. Kalau Allah berikan rezeki, tetap Allah berikan rezeki, Pak. Bukan presiden, bukan bupati yang buat kita memberikan rezeki kita. Dan rezeki itu tidak hanya sebatas gaji, kesehatan, kemampuan kita untuk bisa taat. Kalau kamu tidak pilih presiden ini, bupati ini, semua nanti naik, semua naik. Suka amat terserah mereka mau naik 1 juta, 2 juta, mau naik seberapa tinggi pun, kalau Allah kasih rezeki tetap rezeki. Mungkin kita pernah mengalami ketika suatu barang itu murah, jadi ada cerita teman tuh Pak, mau bangun rumah dia kumpulkan tanahnya, beli pasir, beli batu, semen ditaruh, untuk keramik ditaruh uangnya. Kemudian Allah takdirkan semuanya, karena perhitung dia mumpung masih murah ini Pak. Mumpung masih murah, dikumpulkan uang untuk beli keramik, beli semen, beli pasir, semua ditaruh. Akhirnya Allah takdirkan dia sakit. Uang yang tadi itu diambil lagi, dikeluarkan dari tabungannya untuk biaya pengobatannya. Tapi tatkala semen naik, tanah pasir naik, semuanya harga naik, tapi Allah berikan kemampuan dengan untuk membangun rumah yang dia inginkan tadi. Berarti tidak pengaruh naik turunnya barang, tidak pengaruh dengan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini butuhkan keyakinan. Mumpung sekarang aja beli, mumpung murah. Kalau Allah menganggap kita butuh pada saat itu, maka Allah akan berikan kemudahan. Walaupun suasana pasar itu naik, tidak mungkin kita miliki. Jadi orang itu kalau dia menundukkan pandangannya, maka hatinya akan kuat, tidak gampang mengeluh. Tidak ada rasa remah, kelemahan dalam hatinya, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang takut mati, Pak. Jadi kita takut mati, masa depan anaknya bagaimana, ketika diberikan ujian sakit dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia browsing di Google penyakit jantung, ginjal, ciri-cirinya seperti ini, kemudian menangis setiap hari, minta maaf dan berwasiat, nanti kalau saya meninggal, nanti kalau ini minta maaf. Takut dengan kematian. Bukan menyiapkan diri untuk kematian, kan, tapi menakuti kematian yang tidak seharusnya ditakuti. Hatinya lemah. Takut, menangis setiap hari. Tidak mau melakukan ketaatan karena lemah. Kenapa? Karena lemahnya tauhid, tingginya rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah lemah tauhidnya, rasa cintanya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kegelisahan, hatinya lemah. Wa thabatuhu wa syaja'atuhu, Allah akan kuatkan, kokohkan imannya, wa syaja'atuhu, dan keberaniannya. Maka Allah beri Subhanahu wa taala, berikan itu semuanya dengan kekuatan nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan nurul hujjah. Jadi ada subhat masuk ke hatinya, dia bisa menepis. Ada subhat masuk ke telinganya, dia menepis. Kan sekarang banyak subhat-subhat yang ditiupkan oleh setan, sehingga diantaranya adalah kesetaraan gender, ya, ataupun kesetaraan mana laki-laki dan perempuan itu sama haknya. Subhat-subhat yang lain banyak ditiupkan, sehingga orang tuh, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau apabila seorang itu menjaga pandangannya, maka Allah berikan kekuatan hati, kekuatan fisiknya, tidak lemah. Kalau hatinya kuat, tidak lemah, maka fisiknya kuat. Tidak takut kepada siapapun. Pernah dulu ketika sahabat Ali, biasanya kebiasaan kafir Quraisy dengan kaum muslimin apabila berperang, Pak, pada perang Badar itu ataupun perang yang lain, sebelum perang itu biasanya ada mubarozah dulu. Mubarozah ini duel dulu, Pak. Dari kalangan Islam dikirimlah, diutuslah sahabat Ali, Ubaidillah bin Haris, dan Hamzah bin Abu Thalib.
Maka diutuslah Hamzah bin Abdul Muthalib, diutuslah 3 orang bermubaradah, duel. Maka kita tahu sendiri sahabat Ali itu beliau orangnya kecil, tidak begitu kecil, agak kurus ya, fisik beliau itu. Kemudian karena kekuatannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberanian, maka beliau bisa menumbangkan 3 orang, bahkan lebih ketika mubaradah tersebut, yang besar-besar dan kakak kekar dari kafir Quraisy. Jadi seorang apabila dia memiliki menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, maka orang itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam hatinya. Tak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah. Tak khawatir, tidak mencemaskan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fayajma'u lahu baina sultain, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan 2 kekuatan ini di hati seorang mukmin yang menundukkan pandangannya, wa yahrabu syaitan minhu, dan dia akan memerangi syaitan dengan itu. Kama fil athar, sebagaimana dalam satu athar, innal ladzi yukhalifu hawahu yahruqu syaitan min dhillihi. Sungguhnya orang yang menyelisih hawa nafsunya, maknanya tidak mengikuti hawa nafsunya, maka setan akan menjauh dari bayangannya. Sahabat Umar itu setan saja takut untuk berpapasan. Karena kekuatan imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menundukkan pandangannya, Allah berikan kekuatan. Setan saja berpapasan dengan melihat bayangan saja, setan takut untuk berpapasan dengan Umar juga. Walihada yujadu fi muttabi'il hawa, maka oleh sebab itu sering orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya didapatkan pada dirinya min tullil nafsi, ada kehinaan. Orang senantiasa bermaksiat, melakukan keburukan, maka pandang manusia itu Pak, orang itu akan hina. Karena Allah memberikan kehinaan pada orang itu. Berbeda dengan orang yang taat, alim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu sungkan. Untuk cuma-roco itu sungkan. Karena ada izzah. Tapi orang senantiasa melakukan maksiatan, maka orang ada kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menghinakan, di hadapan Allah sudah hina, maka orang itu dipandang manusia pun hina. Wa dha'afaha wa muhanataha, melemahkan hatinya dan menghinakan. Ma jalallahu liman asahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehinaan, kelemahan hati itu bagi orang yang senantiasa bermaksiat. Orang senantiasa bermaksiat, dosa, zina, ada kehinaan, rasa kecemasan, kelemahan dalam imannya. Jadi kalau kita takut mati, Pak, kita introspeksi dulu hati kita. Dosa apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tauhid kita mana? Kecintaan kita kepada siapa yang kita prioritaskan? Fa subhanahu wa ta'ala ja'ala al-'izza liman ata'ahu wa dhulla liman asaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan, izzah bagi orang yang taat kepada Allah dan kehinaan bagi orang yang tidak taat. Pernah cerita, mungkin kita pernah dengar cerita tentang Imam Nawawi ketika di daerah Damaskus, seorang raja itu memerintahkan para ulama, karena ada musim paceklik, kemarau, masyarakat sudah kekurangan, Pak. Maka penguasa raja pada saat itu mengumpulkan orang ulama, orang-orang berilmu untuk menyepakati instruksi dan perintah dari raja. Raja memberikan perintah bahwa setiap masyarakat wajib memberikan sumbangannya, dana untuk biaya perang, karena negara kita akan diserang oleh musuh. Maka semua ulama menyepakatinya kecuali Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menolak kesepakatan itu. Maka ketika Imam Nawawi dipanggil, dihadapkan, maka ada berkumpul dengan ulama-ulama yang menyepakati itu, menunduk Imam Nawawi berjalan menghadap sang raja ataupun penguasa dengan tegap, pandangan lurus, tidak tertunduk. Maka ditanyakan, ya Syekh, apa yang membuat kamu tidak suka, tidak setuju dengan keputusan ini? Imam Nawawi menjelaskan
bukankah kamu itu mantan seorang budak? Setidaknya kamu membayar tebusan kamu, memberikan uang tebusan kamu untuk negara, untuk kerajaan. Kemudian bukankah kamu itu memiliki 1000 penguasa yang memiliki pakaian kebesaran yang dilapisi dengan perhiasan emas? Alangkah baiknya kalau kamu mengambil pakaian mereka semua, perhiasannya, kemudian diberikan kepada bantuan untuk perang melawan musuh. Bukankah kamu memiliki 100.000 dayang-dayang yang mana mereka memiliki pakaian yang indah, perhiasan yang mewah? Mengambil pakaian mereka kemudian kamu sumbangkan untuk bantuan untuk memerangi musuh. Imam Nawawi menolak. Maka sang raja ini terdiam karena dia tidak bisa memberikan argumen. Maka Imam Nawawi diusir. Kalau demikian kamu tidak patuh kepada instruksi dan kamu tidak mau menandatangani, silakan pergi kamu, pergi kamu ke kampung halaman. Maka Imam Nawawi diusir karena tidak bisa berargumen dengan Imam Nawawi, seorang ulama. Maka diusir, pulanglah ke kampungnya, Dasar Nawa. Maka ketika Imam Nawawi diusir ke kampungnya, maka semua para ulama sana berontak. Masyarakat itu menunjuk rasa supaya mereka mengembalikan Imam Nawawi ini ke Damaskus, karena mereka tidak bisa berpisah dengan Imam Nawawi, sehingga mereka tidak memiliki ilmu. Maka didatangkanlah oleh sang raja utusan untuk membujuk Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Aku tidak akan pernah kembali kepada kerajaan tersebut, ke negara tersebut, sebelum sang raja itu meninggal, sebelum sang raja itu sakit. Akhirnya dapat 1 bulan sang raja, selama sang raja masih di kampung, di kota tersebut, di negara tersebut, maka aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di sana. Maka 1 bulan kemudian sang raja itu meninggal, baru Imam Nawawi balik. Ini harga diri, Pak, izzah. Tidak bisa ditukar dengan kekayaan, tidak bisa ditukar dengan jabatan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan izzah, harga diri, kemuliaan, kekuatan iman, kekuatan keyakinan dalam hati seorang mukmin yang mau taat kepada Allah. Tak takut, jadi bukan kroco-kroco. Jadi kita takut nanti bagaimana makan anak saya, bagaimana masa depan anak saya. Kalau saya nanti menyampaikan kebenaran, nanti saya akan dipenjara. Kalau sampai menyampaikan ini semuanya, nanti jabatan saya diturunkan. Karena ketergantungan, ketakutannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki izzah, kekuatan mental, kekuatan jiwa spiritual yang dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang banyak orang yang gila, takut miskin, takut mati. Maka sering kami mendapatkan pasien itu ketika diruqyah, baik itu di kalangan dokter, pejabat ataupun kepala dinas yang perawat sampai orang awamnya, itu sering keluhannya takut mati, sering minta maaf. Obatnya apa? Obatnya cuma taat kepada Allah, Pak. Semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, maka semakin hilang rasa cemas itu. Semakin orang itu menyerahkan waktunya, usianya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hilang rasa. Karena di hati ini apabila ada rasa takut pada selain Allah, maka itu akan mengganggu hati seseorang. Tapi ketika orang itu beribadah hanya kepada Allah, ketenteram pada jiwanya, mungkin kalau bahasa medisnya, ketika orang itu melakukan kebaikan, dia happy, ada hormon tertentu keluar. Ketika orang itu melakukan hal-hal yang dia senangi, itu ada hormon dopamin atau hormon apa, endorfin katanya. Tapi Allah sudah menerangkan, barang siapa yang melakukan ketaatan, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa melakukan kebaikan, baik laki-laki dan perempuan, melakukan amal soleh, maka kami hidupkan hatinya. Jadi untuk melawan penyakit takwa itu, Pak, lari ke masjid, Pak. Ngaji, sholat, bersedekah, ketaatan. Nanti rasa takut itu akan hilang pelan-pelan. Inilah kita bicara masalah tadi, kita kembali kepada poin kita, tema kita. Jadi kalau orang sudah tundukkan pandangnya, Allah berikan kekuatan pada hatinya, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merisaukan, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak seharusnya dikhawatirkan, Pak. Mudah-mudahan sampai sini dulu. Ya, kita baca satu ayat. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, milik Rasulnya
dan orang-orang beriman. Jadi orang yang memiliki izzah, harga diri, wibawa, kekuatan iman, kekuatan spiritual itu hanya orang-orang beriman, Allah dan Rasul. Jadi kekuatan spiritual ini dibutuhkan. Mungkin bagi bapak-bapak yang sudah kuliah atau pernah belajar sekolah itu mahasiswa itu di antara manusia itu ada 3. EQ, SQ, EQ, IQ, SQ katanya. Saya tidak tahu artinya apa nih. Emotional quotient katanya. Kemudian intelligence quotient, kemudian spiritual quotient. Kecerdasan, emosional, dan spiritual. Dan di antara 3 ini yang paling menonjol dan paling butuhkan adalah spiritual quotient. Spiritual, kekuatan spiritual, iman, tauhid. Maka orang akan berani, tak takut mati, tak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan apabila spiritual quotient-nya, kekuatan spiritnya ini tinggi, maka orang tidak akan gelisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk senantiasa bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghidupkan kalbu kita menjadi berani. Jadi syaratnya jaga pandangan. Jaga pandang kita dari hal-hal yang haram, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ketentraman ibadah, ketenangan dalam sholat, ketenangan dalam melakukan zikir, dan ketentraman dalam hidup. Jadi kita cukup di sini dulu. Walillahi izzatu walir rasul. Lillahi izzatu walir rasuli walil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.